Salam puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang perselingkuhan. Kita akan membaca dari kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbanan berwarna-warni dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal dengan mereka. Engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku, juga makananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan makananmu. Engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan anak perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkan kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah buah persundalanmu ini masih perkara enteng? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua setuju bahwa perselingkuhan adalah satu hal yang sangat menyakitkan bagi seorang suami atau seorang istri. Ketika diselingkuhi oleh pasangannya, tentu hal itu sangat menyakitkan. Jangankan sudah menjadi suami istri, ketika masih dalam proses pacaran pun, ketika diselingkuhi, tentu hal itu sangat menyakitkan. Karena itu sedikit saya nasihatkan kepada para anak-anak muda ya, dalam menjalin pertemanan, dalam menjalin hubungan berpacaran. Jika pasanganmu atau pacarmu kemudian berselingkuh, lebih baik jangan diteruskan. Karena ada kemungkinan nanti di dalam pernikahan juga terjadi perselingkuhan dan itu tentu dampaknya lebih buruk, apalagi jika sudah anak-anak. Ya, ini sedikit nasihat ya buat para anak-anak muda sebelum masuk ke dalam pernikahan. Nah, kita akan kembali kepada inti dari renungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang perselingkuhan. Di ayat-ayat yang kita baca tadi, Nabi Yehezkiel melukiskan bahwa umat Israel itu digambarkan sebagai istri yang kemudian berselingkuh ya, dan Allah itu sebagai suami ya. Dan setelah Allah itu bagaimana merawat, mengasihi umat Israel, dan umat Israel itu menjadi begitu istimewa, menjadi termasyur ya. Bahkan kalau sebagai seorang perempuan atau seorang istri, katakan Israel itu menjadi sangat cantik. Namun kemudian mereka beralih ke lain hati. Mereka justru tidak menjadikan Allah ya sebagai satu-satunya ya suami dalam tanda kutip bagi hidup mereka ya, tetapi ya, mereka justru beralih ya kepada berhala-berhala. Bahkan apa yang Tuhan anugerahkan, pakaian-pakaian yang indah ya, kemudian bahkan emas, perak yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, makanan-makanan yang terbaik, tepung yang terbaik ya, madu yang Tuhan anugerahkan, semuanya itu dipakai bagi mereka untuk persembahan kepada berhala. Tentu hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan Allah itu bagaimana Allah itu menggambarkan dirinya sebagai Allah yang cemburuan, seperti tertulis dalam kitab Nahum 1 ayat 2. Dan kecemburuan Allah itu sangat wajar, sebab Allah ingin membawa hubungannya dengan umat pilihannya, baik umat Israel pada masa itu maupun dengan umat Israel rohani pada masa kini, yaitu kita orang-orang percaya. Allah ingin bahwa hubungan itu adalah hubungan yang bersifat eksklusif dan tidak boleh ada pihak yang ketiga. Allah ingin diprioritaskan oleh umatnya, bukan tanpa alasan. Sebab Allah lah yang memilih mereka, mengkhususkan mereka, memelihara, menebus umatnya. Oleh karena itu wajar dia ingin juga umatnya memperlakukan Allah secara eksklusif. Selain itu, Allah tahu bahwa tidak ada Allah lain yang dapat menjamin kehidupan umatnya. Semua Allah-Allah lain ya, yang mereka jadikan Allah
itu adalah palsu dan hanya akan membawa manusia kepada kebinasaan. Namun celakanya seringkali manusia itu lupa akan hal itu. Mereka berselingkuh dengan berhala-berhala yang lain. Manusia bahkan mengandalkan hal-hal lahiriah, kecantikan, kecakapan, semua hal-hal yang pada awalnya itu adalah pemberian Tuhan justru malah dipakai dan dijadikan berhala. Dan manusia lupa akan jati dirinya yang sesungguhnya, bahwa mereka adalah milik Tuhan. Dalam dunia masa kini, berhala itu mengambil berbagai bentuk, bisa berbentuk kekayaan, bisa berbentuk harga diri, kesombongan, kekuasaan, kepintaran, dan lain-lain. Ada terlalu banyak hal yang bisa mengambil posisi sebagai pengganti Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita harus benar-benar menyadari bahwa secara rohani kita ini adalah milik Allah sepenuhnya. Allah sudah menjadikan kita sebagai umat pilihannya secara khusus. Karena itu jangan kita beralih ke lain hati. Jangan kita menggantikan posisi Tuhan dengan ilah-ilah lain seperti uang, kekuasaan, prestasi, kecantikan, kebanggaan diri, dan sebagainya. Kita harus menyelidiki sampai ke dasar hati kita yang paling dalam. Siapa yang sesungguhnya menjadi yang terutama yang kita agung-agungkan di dalam kehidupan kita. Kita harus terus waspada, menjagai hati kita lebih dari segala apa yang harus dijaga, dengan segala kewaspadaan, supaya jangan sampai Tuhan itu tidak lagi menjadi yang terutama di dalam hidup kita, tetapi sebaliknya Tuhan harus menjadi satu-satunya di dalam kehidupan kita, dan kita tidak sampai beralih kepada berhala-berhala yang akan justru mencelakakan dan menjerumuskan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, lewat renungan pada hari ini, mari kita terus menjagai hati kita, terus persembahkan hati kita seutuhnya hanya untuk Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih kami, menjadikan kami umat pilihan-Mu yang Kau beli, Engkau tebus dengan pengorbanan, dengan harga yang sangat mahal, dan kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Kami menyerahkan hidup kami, hati kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, jauhkan daripada kami godaan-godaan untuk beralih, untuk tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kami sembah, kami agungkan, dan kami kasihi. Tolong jagai hati kami Roh Kudus, dan pimpin kami pada kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh hidup memperkenankan Tuhan dan menjadi milik Tuhan satu-satunya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.